Kemudian dia berkata saking gembiranya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah. Orang ini salah ucap karena saking gerahnya. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini benar apa salah? Salah kan? Tapi karena orang ini salah ucap, tidak disengaja, makanya orang ini tidak dianggap kafir, itu dosa. Kalau ada orang mengucapkan ini dengan sengaja atau bercanda, kafir loh. Tapi orang ini kan nggak sengaja, ya kan? Karena saking gembira, keceplosan. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Dimaafkan. Maka nggak bisa kita mudah menyatakan seorang keluar dari Islam hanya karena ucapannya yang bisa jadi dia tidak tahu atau salah ucap, ya nggak? Nah, maka jangan bermudah-mudahan mengkafirkan seorang, ya. Ya contohnya misalkan contoh nyatanya Bapak, kita misalkan menyaksikan ya, ada orang, saya menanya, sujud ini ibadah bukan? Ya, berarti sujud hanya ditujukan kepada Allah. Berarti tidak boleh sujud kepada manusia kan? Kepada pohon, kepada kuburan kan? Nggak boleh kan? Karena berarti ibadah pada selain Allah, syirik kan? Nah, tapi kalau suatu saat nih kita menyaksikan ada orang, dia tiba-tiba sujud di hadapan kuburan, bisa kan kita pastikan, oh dia udah kafir nih, syirik? Bisa? Ya. Bisa Bapak? Bisa dipastikan. Bisa dipastikan, karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi orang ini tidak tahu kalau di depannya ada kuburan, mungkin aja kan? Ya kan, bisa jadi kan? Orang misalkan dia mungkin mau sholat, mungkin di depannya kuburan nggak nampak, sholat. Ternyata oh kuburan, itu pertama. Atau misalkan gini, seorang anggap tidak sholat, dia sujud syukur. Pasti kuburan. Nah, dia sujud syukur dan dapat nikmat, kebetulan depan kuburan, oh nggak sadar, oh kuburan depannya, mungkin nggak? Nah, mungkin kan? Nah, itu kedua kemungkinan, dia tidak tahu, tidak sadar bahwa dirinya di depan kuburan kan, sedangkan sujud di depan kuburan nggak boleh kan, ya kan, itu pertama. Ketiga, anggap dia tahu di depannya kuburan, anggap tahu, dan dia dalam artian gini, dia tahu di depannya kuburan dan dia pun sujud pun sadar, bukan karena terpaksa, bukan karena tidak sengaja, tapi dia tidak tahu bahwa sujud kepada kuburan adalah syirik. Mungkin nggak? Mungkin ini kalau yang hidupnya di daerah yang bergelimang syirik, maka nggak mungkin orang seperti ini kita katakan musyrik, ya kan? Bisa jadi dia tidak tahu, Bapak. Kayak di Indonesia orang bisa jadi naudzubillah ada yang begitu. Tapi kalau orang yang melakukan ini di Arab Saudi, nggak bisa, nggak ada alasan. Oh saya nggak tahu, nggak bisa. Di situ pertama, dakwah tauhid tersebar di mana-mana. Ulama yang menjelaskan syirik ada di mana-mana, bertebaran. Selain itu juga kuburan pun dijaga oleh. Kalau orang nekat sujud ke kuburan, berarti ini udah terlaluan kan? Ya kan? Nah, kalau di Indonesia lain lagi. Tapi kalau di negara di mana dakwah tauhid tersebar, maka nggak ada alasan saya tidak tahu. Ya, jelas Bapak ya? Maka hati-hati ya. Kita nggak usah bermudah-mudahan memvonis kafir. Ya. Kalau kita nyatakan siapa yang sujud kepada kuburan kafir, boleh, ya kan? Tapi kalau melihat orang sujud kuburan, ini kafir, oh jangan, ya kan? Siapa yang menyembelih binatang untuk jin, maka ia kafir, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita nyaksikan ada orang nyembelih ayam untuk jin, nggak bisa kita nyatakan dia kafir. Kenapa? Karena ada berbagai kemungkinan. Bisa jadi dia tidak tahu, bisa jadi dia terpaksa dan semacamnya.